Sher terpaksa tidur di rumah sakit untuk memastikan kondisi Fajar serta bibinya. Hal itu semata-mata untuk menebus rasa bersalah, meskipun dari pihak rumah sakit maupun keluarga telah mengusirnya. Ketika hampir menyerah, Sher justru melihat bagaimana Fajar dimasukkan ke ruang perawatan lalu mengikutinya. Wanita itu pun terus mengigau dan menyebut bahwa ayahnya terus memaksa agar dia meminum racun. Hal itu semakin membawa Sher dalam penyesalan. Ketika tiba di rumah, ia mengungkapkan perasaannya itu kepada sang ibu yang sejak tadi telah menunggunya. Akan tetapi reaksi sang ibu justru berkebalikan, bagaimana dia begitu membela keluarga. Imbuhnya, keluarga ini sudah berada di jalan yang benar, bahwa mereka yang tersakiti akibat perbuatan mereka sendiri. Di rumah sakit, dokter mengungkapkan bahwasanya Bibi Samra telah melewati masa kritis dan tinggal menunggu sadar. Sementara itu, meja makan keluarga Zaman kembali terguncang ketika Sher meminta pertanggungjawaban. Tapi lagi-lagi reaksi seluruh anggota keluarga sama seperti ibunya. Bibi Samra dianggap sebagai pengkhianat keluarga karena berani menikah dengan putra musuh. Apalagi dengan Fajar. Apa peduli mereka karena mereka sama-sama di pihak musuh. Sher tetap menegaskan bahwa keluarga mereka harus bertanggung jawab karena yang memulai adalah Fahad yang menculik gadis itu. Akibat perdebatan itu, ibu Fahad mulai menyadari bagaimana dominasi Sher. Terlebih mulai hari ini, ia mulai diizinkan bekerja mendampingi ayahnya. Sementara itu, seorang pekerja veteran memergoki Sher senyum-senyum sendiri ketika membaca pesan di handphonenya. Jelas dia tengah jatuh cinta. Hal itu dibuktikan dengan menghubungi wanita pujaannya itu. Di tengah percakapan, ia memanggil gadis itu dengan nama Rida dan siap mengajaknya menikah. Sayangnya Rida tidak yakin bahwa ayahnya akan merestui karena mereka beda golongan keluarga. Begitu sadar, Bibi Samra maupun Fajar sama-sama tidak percaya bahwa dia masih hidup. Bagi sang bibi, peluru yang menusuk tubuhnya begitu menyakitkan. Dokter sepertinya menyembunyikan sesuatu mengenai kondisinya yang sebenarnya. Itulah sebabnya ia memanggil wah jahat sang suami secara khusus ke ruangannya untuk memberikan informasi secara detail. Bahwasanya salah satu organ istrinya telah rusak, kemungkinan ia akan cacat. Di sisi lain, Sher tengah galau mengenai penolakan sang kekasih. Tapi saat itu juga ia disodori laporan oleh penanggung jawab keuangan bahwasanya ada yang korupsi. Dan pelakunya adalah Badar Zaman, sang paman sendiri. Sher bermaksud melaporkan temuannya itu kepada sang ayah. Namun Sher sama sekali tidak menyangka karena ayahnya itu justru cuek. Sang ayah sebenarnya sudah tahu, namun bagaimanapun juga Badar adalah adiknya yang ikut membangun perusahaan. Ayahnya juga mengatakan bahwasanya hal ini bisa dimaklumi asalkan adiknya itu tidak merampok di depan matanya. Sher justru diberi pesan bahwasanya ia harus bisa menjaga keutuhan keluarga karena bagaimanapun juga dia akan menjadi penerus. Sementara itu di sisi lain, Sujat merupakan ayah yang sangat lemah. Kakaknya terus mendesak melakukan sesuatu kepada Fajar karena telah mempermalukan keluarga. Dia bisa saja disuruh bekerja di tempat yang jauh. Mendengar itu Sujat menjadi bingung karena dia tidak pernah peduli lagi kepada putrinya. Semenjak siuman, Fajar menolak untuk makan. Ia justru protes kepada ibunya kenapa dia dibiarkan hidup. Karena kematian bisa menebus kesalahannya sekaligus mendapatkan maaf dari sang ayah. Ibu dan adiknya ternyata tidak sepakat. Mereka tetap memberikan dukungan agar Fajar terus semangat. Badar dan kedua putranya telah curiga bahwasanya Sher telah melakukan audit perusahaan. Tapi Badar begitu percaya diri apapun hasilnya mereka tidak akan pernah tersentuh. Karena dia sangat yakin kakaknya begitu menyayanginya. Menurutnya justru sekarang giliran mereka mengambil alih segala sesuatu yang menjadi hak mereka. Fahad kemudian didorong agar menikah dengan saudara perempuan Sher. Karena dengan begitu, satu persatu properti milik kakaknya itu akan berpindah tangan. Fahad sebenarnya tidak setuju karena tidak pernah mencintai saudara Sher, namun ia pernah mengintipnya. Di sisi lain, Fajar masih trauma hingga menyebabkan banyak orang menjadi korban akibat perbuatannya.
Namun kemudian Bibi Samra mengunjungi yang membuatnya semakin kuat. Dia paham betul, kata maaf sepertinya tidak cukup, ia akan membuktikan dengan perbuatan. Jadi asalkan tidak ada seorang pun yang terluka lagi akibat perbuatannya, ia akan melakukan segalanya. Untungnya Bibi Samra sangat bijak dan menyuruh Fajar tidak perlu berbuat seperti itu. Sementara itu Wah jahat geram ketika kakak dan kakak iparnya tidak pernah peduli dengan kondisi istrinya. Hal itu lagi-lagi didasari bahwasannya Bibi Samra berasal dari keturunan keluarga zaman. Jadi sudah ditanamkan secara mendarah daging, musuh tidak perlu dikasihani. Sepulang kerja di hadapan seluruh keluarga, Badar sempat mengungkapkan akan menikahkan Fahad dengan saudari perempuan Sher. Istri Badar yang sebelumnya tidak diberitahu pantas saja kaget. Sebaliknya, Syahzaman dan istrinya tidak masalah dengan pernikahan ini. Tidak ada kekhawatiran apapun, lagi pula keluarga mereka sangat mengenalnya. Sementara itu, Sher justru tidak mau ambil pusing karena dia telah jatuh cinta dengan Rida. Sahab memiliki istri yang sangat glamor, sehingga ia jarang memperhatikan. Selama semua kebutuhannya dipenuhi, ia tidak peduli dengan permasalahan di keluarga ini. Keputusan Badar menikahkan Fahad dengan putri saudaranya dipertanyakan oleh istrinya. Badar akhirnya menceritakan ini merupakan salah satu strategi untuk mengambil alih seluruh kekayaan ayahnya.